Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya, saya mengingatkan untuk selalu stay safe and healthy dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi tentang nikah. Untuk poinnya, yaitu yang pertama tentang pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat-syarat, rukun, dan macam-macam nikah, dan yang terakhir yaitu tentang hikmah nikah. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apabila kita berbicara tentang pernikahan, maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi, di mana pernikahan merupakan sebuah perintah agama, sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran nafsu yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Kemudian dasar hukum nikah. Anjuran untuk menikah ini dapat dilihat dari dalam surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, munasabah ayatnya yaitu Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas, karena perkawinan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri, menjauhkan seseorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Nah, pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, ayat ini juga mengharuskan orang tua untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan cara perkawinan tanpa terbebani dengan masalah harta atau yang lainnya. Dasar hukum selanjutnya itu berada pada hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim, yang artinya, nikah itu sunahku, barang siapa yang tidak suka, berarti bukan golonganku. Nah, tafsir hadis di atas, bahwa berkeluarga merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempunyai kesadaran bahwa dalam pembentukan keluarganya sebagai aplikasi dari keinginan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kesadaran bahwa menikah merupakan perintah agama dan merupakan sunnah Nabi akan membawa implikasi positif terhadap kelangsungan keluarga yang dibentuk. Sementara hukum nikah sendiri menurut Sayyid Sabiq menyimpulkan 5 kategori hukum dari pernikahan itu. Yang pertama yaitu wajib. Nah, wajib ini apabila seseorang sudah mampu nikah, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Kemudian sunnah. Sunnah ini bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk
nikah tetapi masih dapat menahan dirinya dan berbuat zina. Kemudian haram. Nah, haram ini apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Kemudian makruh. Makruh apabila seseorang yang hendak nikah lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri. Kemudian mubah. Mubah ini jika seseorang tidak terdesak oleh sesuatu alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk nikah. Hukum nikah ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dan akan kembali kepada hukum yang 5 atau ahkamul hasah. Menurut syariat, disunahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang-orang baik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat dan rukun nikah. Yang pertama yaitu tentang syarat nikah. Nah, apa sih syarat-syarat nikah itu? Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya nikah. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka nikah itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Nah, yang pertama yaitu mengenai syarat-syarat calon suami. Yang jelas beragama Islam. Jadi kalau non-muslim berarti nikah beda agama dan itu tidak dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri. Yang selanjutnya, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Kemudian orangnya diketahui dan tertentu. Yang selanjutnya, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Kemudian, calon suami rela, tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan yang terakhir yaitu tidak sedang mempunyai istri 4. Kemudian syarat-syarat bagi calon istri. Yang pertama beragama Islam, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah. Kemudian terang bahwa ia wanita, bukan banci. Yang selanjutnya, wanita itu tentu orangnya atau jelas orangnya. Kemudian tidak dipaksa dan tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh. Nah, syarat-syarat bagi wali. Perkawinan dilangsungkan oleh pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Nah, adapun syarat-syaratnya ialah yang pertama laki-laki, yang kedua muslim, yang ketiga balik, yang keempat sehat akalnya, yang kelima adil atau tidak fasik, kemudian tidak dipaksa dan tidak sedang berihram. Yang keempat yaitu mengenai syarat-syarat saksi. Nah, adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah itu haruslah 2 orang laki-laki, muslim, balik, berakal, tidak sedang mengerjakan ihram, melihat dan mendengar serta mengerti paham akan maksud akad nikah itu sendiri. Kemudian syarat sigot atau ijab qabul. Nah, ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Sigot ijab qabul ini harus didasarkan atas kalimat nikah atau taswij. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat
An-Nisa ayat 3 dan surat Al-Ahzab ayat 37. Mengenai ijab qabul, ini di dalam kompilasi hukum Islam disyaratkan. Yang pertama, ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu. Kemudian, akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah ini dapat mewakilkan kepada orang lain. Kemudian, yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Yang selanjutnya yaitu dalam hal-hal tertentu, ucapan qabul nikah ini dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria tersebut. Kemudian, dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Yang selanjutnya yaitu mahar atau mas kawin. Mahar ini adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Mahar merupakan lambang penghalalan hubungan suami istri dan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang kemudian menjadi istrinya. Allah ini berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhonya. Yang selanjutnya yaitu tentang macam nikah yang dilarang. Yang pertama yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selamanya. Berikut dalil yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin Al-Aqwa. Ia berkata, artinya, dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, ia berkata, pernah Rasulullah SAW membolehkan pernikahan mut'ah pada hari peperangan Autas selama 3 hari. Kemudian sesudah itu ia dilarang. Kemudian nikah syughur atau tanpa mahar. Yang dimaksud dengan nikah syughur adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, artinya bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada atau tidak sah nikah syughur dalam Islam. Kemudian nikah tahlil. Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi oleh
suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3 atau talak bain kepadanya. Nah, nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhalil atau suami pertama dan muhalal atau suami kedua. Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah mu'akhad atau nikah dalam waktu tertentu yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia talak 3. Kemudian suami kedua melakukan hubungan intim secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia talak agar bisa kembali dinikahi suami pertama. Nah, tentang pengharaman nikah tahlil, Rasulullah SAW telah menegaskan dalam banyak sabda. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, artinya Rasulullah telah mengutuk orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Kemudian nikah beda agama. Ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan orang perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Nah, yang terakhir yaitu hikmah dalam pernikahan. Hikmah dalam pernikahan itu yang pertama, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Kemudian, mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat secara menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Kemudian, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarannya. Kemudian, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.